Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class, especially for the listening for academic purpose class. I'm really sorry because in our previous meeting I couldn't join the class because I've got Magister Mathematics Education accreditation. So um, hopefully with this explanation video, you can have the sort of materials about what we are going through scale 1 until scale 6 ya. Jadi mudah-mudahan dengan video penjelasan ini bisa kalian nanti coba pahami ya skill menyambung dari skill 1, 3 kemarin, kemudian sekarang 4, 5, 6, kemudian nanti ada penggabungan dari skill 1 sampai 6 yang untuk exercise-nya, dan saya harapkan kalian itu bisa mempelajari video ini supaya nanti ketika saya masuk ke kelas itu sudah well prepared, sudah mengetahui apa maksud dari setiap skill-skill yang ada di sini. Okay, so guys, now I would like to give you the explanation about the skill for number 4, yeah. It's about draw conclusions about who, what, and also where. Jadi di skill yang keempat ini kita mempelajari tentang mengambil kesimpulan dari pembicara yang kedua ya, dengan mempertimbangkan pertanyaan who, siapa yang berbicara itu, kemudian what, apa yang akan terjadi selanjutnya gitu, what probably next activity itu, kemudian where itu di mana situasinya gitu ya. Oke, nah misalkan di dalam sebuah contoh ini itu ada yang perempuannya berkata, "Can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class?" Kemudian kata si laki-lakinya, "You miss one homework assignment and a quiz." Kemudian pertanyaannya adalah, "Who is the man?" Nah, ini adalah pertanyaan mengenai who gitu ya, siapa yang berbicara itu. Karena di sini clue-nya adalah homework assignment dan juga quiz. Nah, berarti ini dipastikan dia adalah seorang teacher, guru, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada contoh yang lain. Kata si perempuannya, "Are you going to read those books here in the library?" Ya. Nah, kemudian si laki-lakinya menjawab, "I think I'd rather check them out now and take them home." Nah, di sini kata kuncinya adalah check them out now and take them home. Nah, di sini pertanyaannya what will the man probably do next? Nah, ini lebih kepada pertanyaan what ya, what the activity, what the next activity gitu ya. Nah, di sini kita mencoba untuk menyimpulkan bahwa si mahasiswanya itu akan go to the circulation desk karena dia itu mau meminjam buku gitu ya. Makanya di library dia go to the circulation desk. Oke, nah itu adalah bentuk dari pertanyaan what. Jadi ada who, what, dan juga where gitu ya. Nah, kalau misalkan where ya berarti berbicara mengenai situasinya ada di mana gitu ya. Si orang itu berbicara gitu. Nah, kemudian ini adalah contoh di mana pertanyaan yang harus kita coba dalami itu adalah where. Jadi eh, tiga kalimat tanya ini who, what, where ini digunakan untuk em, apa mencari tahu conclusionnya dari pembicara yang kedua, gitu ya. Nah, ini ketika contohnya si perempuan berkata, "Are you going into the water or are you just going to lie there on the sand?" Gitu ya. Kemudian si pembicara kedua berkata, "I think I need to put on some suntan lotion." Ingat,
you have to focus on the second line, on the last line ya. Jadi ketika pertanyaan ini dari pokoknya pertanyaan TOEFL itu untuk short dialogues kita fokusnya kepada second line gitu ya. Baik itu yang harus mencari sinonimnya, baik itu yang avoid similar sound-nya, baik itu yang sekarang yaitu yang mencoba drawing some conclusion with the question of what, who, and where. Nah, jadi kalau ada keywordnya sun and lotion, ya berarti itu adanya di pantai at the beach gitu. Nah, kemudian di sini ada bentuk summing up-nya gitu ya dari materi skill yang keempat ini. It is common for you to be asked to draw one of the following conclusions in the short dialogues. Yang pertama, who is probably talking. Yang kedua, what will she or he probably do next. Dan yang ketiga adalah where does the dialogue probably take place. Jadi cukup 3 pertanyaan ini yang arouse from our mind gitu ya, when we have to focus on the second line. Jadi ketika kita fokus kepada second line, cukup 3 pertanyaan ini yang kita coba ajukan gitu ya, untuk mencari tahu apa jawaban yang tepatnya. Okay, so in this exercise there are 3 questions. Nah, yang pertama di sini kita coba untuk mempraktekkan gitu ya 3 pertanyaan ini kita coba terapkan di 3 pertanyaan yang ada di exercise 4 ini. Yang pertama si yang laki-lakinya berkata I'd like to deposit this check in my account please. Kemudian si perempuannya berkata would you like any cash back? Nah di sini ada would you like any cash back ya cash back. Nah berarti di sini itu karena pilihannya a store clerk, a bank teller, an accountant, and a waitress, berarti ini yang ditanyakannya itu adalah where gitu. Berarti jawabannya itu adalah yang B, a bank teller. Ya. Oh bukan where tapi who ya, who karena di sini a store clerk itu nama-nama dari pekerjaan gitu ya, a waitress, an accountant gitu. Nah, kemudian yang nomor 2, have you deposit your paycheck yet? Kemudian si laki-lakinya berkata, no, but that's next on my list of errands, gitu ya. Nah, di sini ada kata next on my list of errands. Nah, di sini ini menunjukkan bahwa kalau berhubungan dengan errands, berarti dia mau write a check for a deposit on an apartment gitu ya. Oke. Oke ya. Nah, jadi untuk yang nomor 2 itu ketika misalkan apa si perempuannya berkata no, but that's next on my list of errands. Nah, berarti kata kuncinya di sini adalah errands ya. Nah, errands itu artinya adalah urusan ya, some small business gitu ya, some things that have to do gitu. Nah, di sini juga kalau misalkan kita nggak tahu gitu ya kata events itu apa, berarti kita itu bisa menerapkan skill yang kedua ya, yang ketiga avoid similar sound gitu ya, di mana paycheck nggak boleh dipilih, di mana deposit nggak boleh dipilih, di mana make a list of errands juga nggak boleh dipilih, maka kita pilihnya yang go to event. Ini kalau misalkan Anda nggak tahu errands itu apa artinya, gitu ya. Oke, nah kemudian untuk yang nomor 3-nya di sini dia berkata, Did you get the bread, eggs, and milk? Ya, kemudian si woman-nya berkata, Now we need to stand in line at the checkout counter. Gitu ya. Nah, di sini kan kata kuncinya adalah in line at the checkout counter. Kalau yang namanya inline at the checkout counter berarti dia itu tempatnya ada di market ya inline itu kan artinya queue ya artinya mengantri gitu kan. Nah kemudian kalau checkout counter itu artinya ya kasir gitu ya. Em, nah seperti itu ya. Kalau misalkan kita mencoba untuk eh, menerapkan skill yang keempat ini yaitu making conclusion from 3 kinds of question, what who ya,
who probably speak, and then second is what, yeah, what that what probably do next gitu ya. Dan yang ketiga adalah where gitu ya di mana gitu kan. Oke, seperti itu. Now we go to the exercise. Nah, di sini um, Anda bisa melatih exercise yang keempat ini nanti di apa sebagai tugas gitu ya. Nanti bisa Anda kumpulkan di Sevima itu di di tugas kuliahnya. Jadi tidak perlu ke Edling, cukup di Sevima saja, dan nanti saya akan memberikan tata cara bagaimana mengupload tugasnya. Oke, thank you very much for your attention. Silahkan diterapkan dulu untuk skill yang keempat di exercise TOEFL exercise 4 ini dengan 10 pertanyaan. Untuk listening scriptnya, untuk itu bisa Anda klik gambar speaker di sini. Okay, well, thank you very much for your attention today. See you in the next meeting. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.